Ruang Tangga Prasa. Selamat datang di Ruang Tangga Prasa. Apa rasamu terhadap rasaku? Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo Happy Humans, apa kabar kalian semua? Semoga kapanpun kalian mendengarkan ini, kalian baik dan sehat selalu. Oh iya Happy Humans, episode kemarin kita kan udah ngobrol bareng dengan teman-teman penyandang disabilitas. Nah, mereka memang memiliki kebutuhan khusus untuk mengakses segala kebutuhan publik. Nah, kita kan juga udah tahu ya bahwa sebenarnya pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia itu jadi tanggung jawab pemerintah. Ibarat ya kalau bisa secara pendek itu tanggung jawabnya pemerintah lah. Tapi itu tanggung jawab pemerintahnya pemerintah yang mana? Pusat atau daerah atau semuanya? Kita akan berbincang nih soal bagian dari tanggung jawab ini. Kita akan ngomongin soal Kabupaten Kota HAM. Jadi di episode kita kali ini kita akan ngobrol bareng dengan Mbak Yuli, seorang penyuluh HAM yang juga telah menginisiasi mengenai program Kabupaten Kota HAM. Mbak Yuli kan udah lama nih berkecimpung di isu hak asasi manusia. Nah, yang paling Mbak Yuli kuasain itu kan sebenarnya ada yang namanya di Komnas HAM itu program Kabupaten Kota HAM. Mungkin Mbak Yuli bisa cerita ya ke Happy Humans sebenarnya sih apa yang dimaksud dengan program Kabupaten Kota HAM itu ya? Konsepnya itu sebenarnya kayak gimana sih dengan programnya itu? Oke. Thank you Iben ceritanya. Kalau tadi ya kalau dibilang saya paling menguasai Human Rights Cities Kabupaten Kota HAM di Komnas enggak juga sih, tapi bahwa yang saya diminta menginisiasi gitu di Komnas iya. Dulu tuh kalau boleh sedikit cerita kenapa ini program menjadi ininya Komnas, jadi apa tuh ibaratnya kerjanya Komnas dan terus dijalankan ya karena ini salah satu program yang pada 2016 jadi quick win-nya Komnas, program Kabupaten Kota HAM atau dikenal Human Rights Cities. Kenapa sih Komnas ngambil ini? Sebenarnya ini juga karena dilibatkan oleh kawan-kawan yang sudah duluan bergerak di isu ini, teman-teman masyarakat sipil, antara lain INPIT dan Elsam waktu itu. Nah, kenapa Komnas mengambil ini penting? Karena program Human Rights Cities, saya mix ya, kadang-kadang pakai Human Rights Cities, kadang-kadang dalam konteks Indonesia pakainya Kabupaten Kota HAM. Boleh ya, Iben? Ya Mbak, boleh. Ini nih tren global di tingkat dunia tuh emang ada acknowledge pengakuan bahwa kabupaten kota itu atau pemerintah daerah tuh menjadi aktor penting. PBB juga melansir atau mengeluarkan dokumen soal itu. Jadi Komnas merespon situasi terkini dengan isu Human Rights Cities itu. Nah, kalau ditanya kenapa, karena tujuan gedenya melokalkan HAM. HAM itu kan seringkali dibahas di di kota-kota gitu, di ruang-ruang di tempat-tempat urban gitu. Sementara sesungguhnya hak asasi manusia itu lokal sampai ke daerah-daerah gitu. Nah, itu salah satu isu penting dan Komnas sebenarnya sebelum ada mengenal program Kabupaten Kota HAM ini udah merasakan pentingnya peran pemerintah daerah gitu, lokal. Dari tahun berapa ya, 2012 gitu, Komnas sudah mulai tuh ngajak pemerintah daerah untuk konsentrasi pada penghormatan pemenuhan perlindungan hak asasi manusia, karena itu peran pemerintah tuh nggak hanya pemerintah pusat tapi pemerintah daerah. Nah, itulah kemudian Kabupaten Kota HAM di 2016 jadi ininya Komnas, jadi programnya Komnas gitu. Itu terus apa sih ini maksud dengan program Kabupaten Kota HAM? Itu tujuan besarnya melokalkan HAM pada level yang paling lokal, yaitu di daerah ya, di kabupaten kota. Terus apa yang dilokalkan, prinsip-prinsip hak asasi manusia sebenarnya sih gitu. Jadi bagaimana
proses-proses sosial politik di daerah tuh di tingkat lokal itu menggunakan hak asasi perspektif atau prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam prosesnya sebagai nilai-nilai dasar. Intinya sih gitu sih. Jadi kalau tadi kita lihat memang nilai-nilai HAM itu yang kemarin-kemarin ada di aras internasional atau di nasional. Nah, gimana diimplementasikan di kabupaten kota HAM gitu ya, Mbak Yuli ya. Jadi lebih mudahnya seperti itu ya untuk program Ya, kabupaten betul. kota HAM. Betul. Jadi Nah, intinya sih penerapan prinsip-prinsip HAM di wilayah lokal kabupaten kota. Oke, iya. Nah, ini kalau program kabupaten kota HAM ini udah jalan, apa yang ingin dicapai sama Komnas HAM ini? Kalau program kabupaten kota HAM udah jalan, apa yang diinginkan Komnas HAM? Ya, sekarang udah jalan, udah mulai berjalan kan? Betul. Udah mulai berjalan. Nanti capaian itu seperti apa ya? Oke. Ya sesuai mandat Komnas ya. Komnas itu kan sesungguhnya menciptakan kondisi yang kondusif bagi hak asasi manusia, itu satu. Lalu kedua, Komnas kan juga memastikan perkembangan individu ya, hak asasi individu sesuai dengan hak asasi manusia, konstitusi kita gitu ya. Nah, harapannya itu sampai pada tingkat daerah. Jadi tujuan yang ingin dicapai Komnas agar hak asasi manusia itu dirasakan langsung oleh mereka yang di daerah gitu kan, warga negara. Jadi penghormatan, perlindungan, pemenuhan HAM langsung dirasakan sampai pada tingkat lokal warga negara. Itu secara normatif ya. Nah, kalau secara program makin banyak kabupaten kota yang mengadopsi kerangka kerja kabupaten kota HAM dalam program-program kerjanya, itu tentu akan sangat membantu implementasi HAM di Indonesia. Dan kalau itu dilakukan, penghormatan pemenuhan HAM warga desa, warga kabupaten, warga kota tentu akan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu sih tujuannya Komnas kalau secara umum ya. Semakin banyak, semakin dirasakan hak asasi manusia kan semakin baik. Mungkin gitu Mas Iben. Iya, itu ya. Berarti ini kan setelah dilokalkan kemudian dijalankan, semakin banyak kota dan kabupaten yang mengimplementasikan. Kemudian ya mudah-mudahan sih HAM itu akhirnya menjadi lokal dan semua mengerti dan menjalankan hak asasi manusia ya Mbak Yulia. Ya. Nah, mungkin Mas Dendi juga ada yang ingin ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Yuli nih. Kayak gimana Mas Dendi? Iya, benar banget, menarik banget ya tadi disampaikan Mbak Yuli. Saya sebenarnya penasaran sih. Terus ini lebih teknis ya Mbak mungkin. Kalau kabupaten kota ramah HAM ini mereka melaporkannya kemana? Ke Komnas atau bagaimana? Untuk jadi kabupaten kota HAM ramah HAM ini. Oke Mas Dendi, menarik nih pertanyaannya. Gimana sih sebenarnya mau jadi kabupaten kota HAM? Kan sebenarnya berangkat dari situ, lalu kalau udah terus gimana, ngapain gitu, ya nggak? Benar banget. Nah jadi tadi kan saya bilang bahwa itu tuh bagaimana pemerintah kabupaten kota menerapkan prinsip-prinsip HAM. Dalam konteks kabupaten kota HAM itu ada yang namanya deklarasi Guangzhou yang menggariskan prinsip-prinsip kabupaten kota HAM. Yang penting banget gitu di situ yang juga selaras dengan prinsip hak asasi manusia, soal partisipasi warga, soal solidaritas gitu ya, soal keberlanjutan, soal non diskriminasi, selain itu ya prinsip-prinsip itu. Nah, yang penting sebenarnya si kabupaten kota itu satu, kepala daerahnya mendeklarasikan, menyatakan bahwa mau jadi kabupaten kota HAM nih kita gitu, mau menerapkan kerangka kerja kabupaten kota HAM. Nah itu dideklarasikan, bentuk deklarasinya itu komitmennya macam-macam ya, bisa dengan perundangan, perbup ya kalau bupati, perwali kalau wali kota gitu ya. Nah atau mungkin perdes kepala desa ya dinyatakan. Lalu kemudian ya tentu
bukan mekanisme pelaporan sih gitu, dideklarasikan dan warganya tahu, itu yang penting. Dan kemudian juga menginformasikan saja ke pihak-pihak terkait. Tentu Komnas akan merespon kalau ada kepala daerah, kabupaten atau kota yang, atau bahkan mungkin desa yang menyatakan minatnya untuk menerapkan kerangka kerja kabupaten kota HAM. Mungkin gitu. Semoga menjawab, Mas Dendi. Jadi warganya tahu bahwa HAM itu bagaimana, sehingga warganya bisa bisa ngerti HAM, terus melakukan nilai-nilai HAM itu di lingkungan sekitarnya. Gimana Mas Iben, ada pertanyaan lagi nggak? Boleh respon ya Mas Dendi? Boleh. Jadi yang penting di Kabupaten Kota HAM itu selain warga, tentu aparatnya sadar, aparatur pemerintah daerah ya, kabupaten kota atau desa. Peran mereka sebagai pemangku kewajiban, mereka yang mau berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia warganya. Sementara warganya penting mengetahui bahwa mereka punya hak, sehingga mereka perlu berpartisipasi untuk ikutan dalam perumusan kebijakan di tingkat lokal. Nah, yang penting di Kabupaten Kota HAM ini kerangka kerja Human Rights Cities Kabupaten Kota HAM ini adalah negara, elemen-elemen pengelola administrasi negara, administrasi pemerintah kabupaten kota bekerja sama dengan elemen masyarakat sipil merumuskan, kalau tadi saya bilang di awal ya, sosial politik gitu, merumuskan kondisi daerahnya masing-masing, kota, desa, kabupaten untuk pembangunan dengan menggunakan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Jadi si pemangku kewajibannya, pemerintah kabupaten kota mengetahui kewajibannya, si masyarakat sipil mengetahui haknya, dan kemudian bersama-sama membangun kota atau kabupaten atau desanya berdasarkan prinsip-prinsip kabupaten kota HAM. Nah, kurang lebih begitu. Mas Dendi, aku ada yang mau ditanya lagi nih sama Mbak Yuli, mau ngobrol lagi sama Mbak Yuli nih. Ini sebenarnya terkait ini ya, yang namanya hak asasi manusia itu kan itu banyak ya, Happy Humans ya, Mbak Yuli ya. Ya. Nah, artinya kan apakah kabupaten yang misalnya udah mendeklarasikan bahwa dia adalah sebagai kabupaten kota HAM gitu kan, atau desa hak asasi manusia itu dipenuhi atau dihormati ya sama mereka ya. Misalnya nggak ada pelanggaran HAM lagi misalnya di kota atau kabupaten kota HAM itu gitu. Apa bentuknya seperti itu ya kira-kira, atau gimana Mbak Yuli? Oke. Thank you, Iben. Gini, hak asasi manusia itu kan sesuatu yang berproses ya. Dia bukan end goals, tujuan akhir terus tercapai. Enggak. Jadi dia sesuatu yang diupayakan. Kenapa? Karena mungkin kawan-kawan kalau Happy Humans yang mengikuti podcast Tanggap Rasa dan ngikutin terus kan sudah belajar sudah mendengar, mendapatkan informasi soal prinsip-prinsip HAM, soal perkembangan hak asasi manusia. Sejalan dengan perkembangan hak asasi manusia, dinamika HAM, kabupaten kota sama sih kalau di negara yang sudah menyatakan kita kabupaten kota HAM gitu. Terus semua masalah HAM selesai di kabupaten kota itu, enggak gitu juga. Tapi dalam program adalah bagaimana mereka dalam program-program kerjanya menjalankan prinsip HAM, khususnya untuk isu-isu ekonomi sosial budaya. Hak ekonomi sosial budaya tentu sangat terkait dengan hak sipol. Bagaimana upaya pemenuhannya berjalan, itu yang penting. Karena rasanya utopis ya kalau dalam satu kabupaten kota seluruh pelanggaran HAM tidak terjadi, tapi itu utopis. Tapi bagaimana pemerintah kabupaten kota itu membangun programnya berprinsip HAM dan upaya pemenuhan, penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak warganya itu berjalan terus, berproses. Tentu enggak satu hari ini, dan misalnya ya kabupaten kota yang tercatat miskin gitu, tingkat indeks kemiskinannya tinggi,
lalu hilang kemiskinan, kan itu agak sulit. Tapi mengurangi itu menjadi baik, mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah itu, atau menyediakan fasilitas-fasilitas untuk kelompok rentan gitu ya, kelompok-kelompok disabilitas. Itu upaya itu adalah bagian dari contoh-contoh atau keberhasilan kabupaten kota yang menjalankan prinsip-prinsip human rights di kerangka kerja kabupaten kota HAM. Oke, Mbak Yuli. Ya. Halo, ya Mbak Yuli. Ya. Kabupaten kota mana saja sih yang kerjasama sama Komnas terkait human rights cities ini? Oke. Jadi kabupaten kota yang bekerja sama dengan Komnas ya, pertanyaannya Dendi tadi ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, program ini dimulai tahun 2015. Nah, lalu kemudian menjadi Quick Win Komnas tahun 2016. Nah, sejak 2015 itu Komnas bekerja sama dengan Kabupaten Wonosobo. Mereka yang yang didampingi tanda kutip ya oleh Komnas untuk mengembangkan atau mengimplementasikan prinsip human rights cities Kabupaten Kota HAM ini. Lalu berikutnya beberapa muncul komitmen-komitmen dari kabupaten kota lain. Nah, antara lain Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro di 2016, lalu juga Kabupaten Jember, juga Kabupaten Lampung Timur. Nah, kemudian 2017 Kabupaten Pak Barat juga menyatakan minatnya ya, komitmen untuk mencoba menerapkan kerangka kerja Kabupaten Kota HAM ini dalam program-program mereka pemerintah daerahnya. Memang yang menyatakan komitmen awalnya para bupati-bupati tersebut. Nah, sebenarnya sebelum itu Komnas punya juga kerjasama itu walaupun tidak intens dengan Kota Palu untuk mewujudkan Kota Palu Sadar HAM waktu itu terminologinya. Jadi setidaknya sampai dengan sekarang kemarin ada Banjarmasin ya yang terakhir. Kalau mau yang besar-besarnya tentu ada komitmen-komitmen yang belum dinyatakan dengan besar gitu, tapi sudah dinyatakan keinginannya ada yang lain. Tapi yang utama sih Wonosobo, lalu kemudian itu ya Bojonegoro, Lampung Timur, Jember, kemudian kemarin Pak Barat, Kabupaten Pak Barat, kemudian kemarin Banjarmasin, dan sekarang yang ingin ini adalah Kota Semarang ya, yang sedang bekerja sama dengan Komnas untuk implementasi kerangka kerja Kabupaten Kota HAM. Ada minat dan juga komitmen yang cukup baik dari Wali Kota Bogor yang juga bersama-sama dengan kawan-kawan masyarakat sipil, Komnas ikut mendampingi mereka untuk mewujudkan Bogor sebagai kota HAM. Itu sih Mas Dendi, Mas Iben, ini saya respon saya terhadap pertanyaan Mas Dendi tadi soal kabupaten kota mana aja yang sudah kerjasama dengan Komnas. Berarti udah cukup lumayan banyak ya Mbak ya yang udah mendeklarasikan soal kabupaten kota HAM ini. Nah itu mungkin kalau bisa mau dibilang berhasil ya itu. Kalau saya sih itu udah cukup berhasil kalau menurut saya, artinya seperti itu. Nah, tapi kemudian ini juga saya lihat-lihat di sosial media itu mulai ada kampanye soal festival HAM. Nah, ini ada kaitannya nggak dengan program Kabupaten Kota HAM ini, Mbak Yuli? Oke. Ada, tentu banget ada. Tapi sebelum masuk ke situ, sebelum cerita tentang festival HAM, tadi kan Mas Iben sempat nyebut soal keberhasilan, berarti cukup berhasil. Pada level komitmen, ya memang sih kita tahu kan kabupaten kota itu ada berapa? 541 kalau nggak salah ya. Kalau saya tidak salah 500-an lah. Nah, yang sudah menyatakan komitmen setidaknya didampingi Komnas kurang lebih 10 ya. Tadi saya nyebut mungkin 6-7, mungkin 10. Hanya berapa persen gitu dari 500 sekian. Tapi ini tentu bisa kita klaim sebagai keberhasilan sebuah komitmen yang jelas dari para kepala daerah. Tentu ada tantangan-tantangan tersendirinya setelah itu ya. Nah, tantangan dalam implementasi, karena kepala daerah kan berganti tuh. Lalu programnya gimana gitu. Nah, salah satu yang bisa
dibanggakan atau diakui tidak oleh saja oleh Komnas HAM tapi juga oleh mereka yang bekerja di isu kerangka kerja kabupaten kota HAM. Tentu ini masyarakat sipil juga, kawan-kawan INPIT, kawan-kawan dari pemerintah pusat, ada kantor staf presiden, adalah keberhasilan Kabupaten Wonosobo dalam menjalankan kerangka kerja kabupaten kota HAM ini, Mas Iben, karena dia melanjut 2 periode, sekarang masuk ke periode ketiga bupatinya, dan kerangka kerja ini tetap dijalankan. Ini kan sebuah keberhasilan ya. Nah, mereka berhasil membuat Perda, mereka berhasil membuat Komda, Komisi Daerah Hak Asasi Manusia. Ini sebuah keberhasilan, jadi di tingkat komitmen, di tingkat legislasi, dan di tingkat implementasi. Ini baik sekali, yang bagi saya sebuah contoh yang bisa direplika di daerah lain dengan menyesuaikan dengan konteks lokal. Itu yang ingin saya highlight ketika Mas Iben tadi nanya soal keberhasilan. Tentu keberhasilan juga harus dicek kepada warganya. Apakah warganya menikmati enjoyment of the rights gitu, menikmati hak-haknya, dan beberapa warga tentu menyatakan, kita kalau dengar dari beberapa warga Wonosobo yang senang dengan pemerintahannya, lalu juga kemarin setelah Jember ya, kita itu masyarakat sipil di Jember juga senang karena kemudian bisa berinteraksi dengan pemerintah kabupaten dengan lebih terbuka gitu. Nah, ini sebuah keberhasilan dari sisi yang lain yang perlu kita lihat. Jadi kita ngeceknya di tingkat pemerintahnya, lalu ada regulasinya, lalu di tingkat kebijakan atau mekanisme, lalu ngecek juga di tingkat warga. Itu sekedar kalau bicara keberhasilan ya, ngecek bagaimana tentu perlu perjuangan lagi, tidak bisa hanya satu, tapi itu cukuplah membuat kita untuk terus bersemangat meneruskan kerangka kerja ini. Balik lagi ke pertanyaannya Mas Iben soal soal Festival HAM ini terkait nggak sih sama Kabupaten Kota HAM? Sangat terkait ya, karena sesungguhnya Festival HAM ini dulu awalnya gitu lahir dari Konferensi Kabupaten Kota HAM yang mulai dilakukan 2014, tapi Komnas baru terlibat di 2015. Itu dulu bikinnya Konferensi Nasional Kabupaten Kota HAM yang kemudian jadi Konferensi Internasional Kabupaten Kota HAM, yang terus kita akhirnya beralih menjadi Festival HAM. Itu jadi sangat dekat sih Mas Iben, relasinya ya, keterkaitannya gitu. Festival HAM itu sebenarnya bagian dari program Kabupaten Kota HAM ya, kalau bisa kita bilang kayak gitu ya Mbak Yuli ya, karena dia lahir dari yang namanya konferensi Kabupaten Kota HAM. Ya. Itu diselenggarakan per tahun, per 6 bulan atau per tahun ya Mbak Yuli ya? Ya, itu per tahun. Itu konferensi Festival HAM yang dulunya Konferensi Nasional Kabupaten Kota HAM, itu sebuah konferensi tahunan. Di nama Festival HAM pun di dalamnya ada konferensinya, karena embrionya ya itu justru dari konferensi. Dan perubahan nama kenapa? Karena sesungguhnya kita ingin dalam hak asasi manusia yang berat dan kadang-kadang melelahkan gitu ya, kita melihat praktik-praktik baik. Nah, ini yang penting sih dari Festival HAM, dan berangkat dari konferensi ya. Tujuan konferensi dulu itu sharing untuk praktik-praktik baik pemerintah kabupaten kota di level lokal gitu ya, dalam upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan HAM warganya. Dan ini diharapkan bisa menginspirasi kabupaten kota HAM lain bahwa bisa kok gitu menerapkan HAM di tingkat lokal. Nah, tujuan konferensi dulu begitu. Nah, tujuan festival pun tidak lebih dari itu, bahkan diperluas dengan melibatkan juga masyarakat sipil, warga untuk ikut menyuarakan atau memberikan contoh praktik baik di tingkat lokal gitu. Nah, ini Festival HAM diselenggarakan tahunan, dan yang penting juga pengerjaannya tidak hanya Komnas HAM, dengan berbagai lembaga, dan kita terus meningkat ya partisipasinya. Ketika awal misalnya dulu konferensi leadnya Komnas, memang leadnya tidak berubah, Komnas HAM sebagai lembaga nasional hak asasi manusia, lalu kemudian ada KSP, kantor staf presiden mewakili pemerintah pusat, ada INPIT
mewakili masyarakat sipil, dan ada kabupaten kota setiap penyelenggaraan konvensi dan festival sebagai penyelenggara. Nah, jadi ini memperlihatkan bahwa elemen-elemen yang disebutkan dalam prinsip atau definisi kabupaten kota HAM terwujud tentu dengan segala keterbatasannya. Nah, dan sekarang setiap penyelenggaraan yang ingin berpartisipasi itu banyak bertambah terus. Kemarin ada berapa 8 atau kemudian 12 organisasi, dan sekarang ini berapa ya, 16 kalau nggak salah. Untuk Festival HAM 2021 ini ada 16 organisasi kalau nggak salah yang terlibat. Mbak Yuli, ini menarik banget ya. Kalau tadi disebut ada banyak yang ingin terlibat, terus mereka kriterianya apa sih? Kalau misalkan saya ingin terlibat juga nih di festival HAM atau konferensi HAM gitu kan, saya harus ngapain nih? Ngumpulin apa gitu, submit apa gitu ke Komnas, atau bagaimana caranya mungkin? Oke. Kalau sebagai warga, Dendi, itu ikut aja, karena kegiatannya ada seminar, ada lomba-lomba, ada itu tinggal partisipasi saja pada kegiatan diskusi pleno, karena festival HAM bentuknya ya 2 hari konferensi, itu ada pleno, ada paralel, diskusi-diskusi yang menarik, ada juga side event, dan juga ada isu-isu untuk anak muda gitu. Jadi ikut saja dalam kegiatan tersebut untuk warga. Untuk kabupaten kota, pemerintah daerah yang ingin terlibat, ingin sebagai peserta, itu tinggal mendaftar. Itu akan ada websitenya, tinggal mendaftar di website festivalham.com, itu bisa daftar untuk yang ingin hadir sebagai peserta. Lalu bagaimana kalau saya pengen jadi host misalnya, penyelenggara nih kota, misalnya seorang bupati atau aparat pemerintah daerah mau bilang sama bupatinya atau wali kotanya, kita jadi host yuk. Nah, bagaimana? Bisa mengajukan ke Komnas HAM, lalu menunjukkan dan mitra ya, Komnas HAM tidak sendiri dengan KSP dan dengan INPIT gitu, mengajukan pingin, terus kita akan lihat bagaimana program-programnya, bagaimana kesiapan program-program kabupaten kotanya yang berperspektif HAM, bagaimana komitmen kepala daerahnya. Jadi itu kalau untuk kabupaten kota. Kalau untuk organisasi masyarakat sipil atau NGO yang ingin terlibat, misalnya menyelenggarakan sebuah kegiatan diskusi, itu tinggal menyatakan minatnya, dan tentu kita akan bisa mendiskusikan. Jadi berbagai elemen itu kami sangat terbuka. Festival HAM ini sangat terbuka dengan partisipasi dari berbagai pihak. Gitu Mas Dendi, semoga menjawab. Berarti tahun ini di Semarang ya Mbak? Ya, di kota Semarang. Bisa dikasih bocoran dikit Kak, kegiatannya nanti gimana tuh? Oh ya, secara umum dari tahun ke tahun perubahannya di 2016 ya. Secara umum pada festival HAM ini ada konferensi kabupaten kota HAM 2 hari tadi saya bilang. Dan itu ada diskusi-diskusi pleno, ada diskusi-diskusi paralel yang melibatkan banyak pemerintah daerah gitu ya, kepala-kepala daerah, juga tentunya masyarakat sipil, lembaga donor, lembaga internasional gitu, karena kita juga selalu melibatkan kawan-kawan isu human rights ini. Kabupaten kota HAM ini kan global, tadi saya bilang ya, di seluruh dunia. Jadi kita juga mengundang kawan-kawan di seluruh dunia yang bergerak di isu kabupaten kota HAM, yang juga kalau ingin terlibat, apalagi sekarang dengan model daring ya, jadi mereka bisa ikutan tuh dari luar negeri. Nah itu kita juga mendorong, jadi itu konferensinya ada pleno, ada paralel, ada side event gitu ya, dan juga ada pameran. Ada pameran itu dari kegiatan di hari hanya. Nah sebelum hari H biasanya ada lomba-lomba gitu-gitu. Intinya sih sebenarnya dalam festival HAM itu sebanyak mungkin pihak berpartisipasi dalam mengimplementasikan hak asasi manusia. Tentu bukan semangat keriaan hore-hore gitu ya, tapi bagaimana hak asasi manusia yang dicapai itu disuarakan sebagai sebuah keberhasilan, dibagikan, di-sharingkan, dan didengar oleh berbagai pihak. Dan itu yang mengupayakan tentu tidak hanya ke aparat pemerintah daerah ya, kabupaten kota, tentu masyarakat sipil juga. Jadi bentuknya kayak gitu.
Untuk yang di Semarang, di kota Semarang pun akan demikian, dua hari konferensi gitu, lalu kemudian ada site visit, kita mengunjungi daerah-daerah yang sudah menerapkan atau prinsip Human Rights Cities Kabupaten Kota HAM, misalnya desa tertentu atau wilayah tertentu atau lokasi tertentu yang mencerminkan prinsip-prinsip HAM itu sudah diimplementasikan. Itu di hari ketiga. Biasanya formatnya begitu kalau festival HAM. Menarik nih Mbak ya, berarti kan tiap tahun ada festival HAM tuh. Kemarin bisa disebutin nggak di mana aja itu festival HAM-nya dilaksanakan gitu? Dan terus bentuk kegiatannya kayak gimana sih Mbak? Oke. Baik, Dendi. Jadi tadi saya sebutkan bagaimana Komnas berproses ya untuk dan bersama kawan-kawan mitra berproses untuk implementasi Kabupaten Kota HAM dan Festival HAM. Untuk Festival HAM ada dilakukan di Jakarta, ada juga dilakukan di kabupaten-kabupaten yang menyatakan kesediaannya menjadi host. Jadi saya bilang kan kalau untuk menjadi host yang ngomong ke Komnas HAM gitu. Nah begitupun dengan festival HAM dan konferensi. Jadi kalau beberapa kali di Jakarta sebelumnya dia di tahun dari 2014, 2015 itu di Jakarta, 2016 kita mulai terbang ke Bojonegoro, pindah ke Bojonegoro karena menyatakan kesediaannya Kabupaten Bojonegoro. 2017 belum ada yang menyatakan kesediaannya, ada tapi belum siap gitu. Lalu kita bikin lagi tuh di Jakarta 2017. 2018 kita bikin di Wonosobo karena pemerintah Kabupaten Wonosobo bersedia menjadi host. 2019 Festival HAM diselenggarakan di Jember, Kabupaten Jember. 2020 di tengah pandemi ini tetap jalan Festival HAM, lalu diselenggarakan di Banjarmasin, Kota Banjarmasin. Dan 2021 ini rencananya kita sedang persiapan dan itu untuk di Kota Semarang. Ke depan tentu akan kami sangat menanti ya, Komnas pasti menanti, dan mitra Komnas HAM, mitra kerja Komnas HAM tentu akan menanti kabupaten-kabupaten kota yang ingin menyatakan kesediaannya menjadi host. Namun tidak menutup kemungkinan kita juga menyelenggarakan lagi di Jakarta. Jadi ini biasanya Festival HAM berlangsungnya seperti itu. Itu Mas Dendi. Oke. Berarti tahun ini di Semarang ya Mbak? Ya, di kota Semarang. Bisa dikasih bocoran dikit Kak, kegiatannya nanti gimana tuh? Oh ya, secara umum dari tahun ke tahun perubahannya di 2016 ya. Secara umum pada festival HAM ini ada konferensi kabupaten kota HAM 2 hari tadi saya bilang. Dan itu ada diskusi-diskusi pleno, ada diskusi-diskusi paralel yang melibatkan banyak pemerintah daerah gitu ya, kepala-kepala daerah, juga tentunya masyarakat sipil, lembaga donor, lembaga internasional gitu, karena kita juga selalu melibatkan kawan-kawan. Isu Human Rights Cities ini Kabupaten Kota HAM ini kan global tadi saya bilang ya, di seluruh dunia. Jadi kita juga mengundang kawan-kawan di seluruh dunia yang bergerak di isu Kabupaten Kota HAM, yang juga kalau ingin terlibat, apalagi sekarang dengan model daring ya, jadi mereka bisa ikutan tuh dari luar negeri. Nah itu kita juga mendorong, jadi itu konferensinya ada pleno, ada paralel, ada side event gitu ya, dan juga ada pameran. Ada pameran, itu dari kegiatan di hari H-nya. Nah sebelum hari H biasanya ada lomba-lomba gitu-gitu. Intinya sih sebenarnya dalam festival HAM itu sebanyak mungkin pihak berpartisipasi dalam mengimplementasikan hak asasi manusia. Tentu bukan semangat keriaan hore-hore gitu ya, tapi bagaimana hak asasi manusia yang dicapai itu disuarakan sebagai sebuah keberhasilan, dibagikan, di-sharingkan, dan didengar oleh berbagai pihak. Dan itu yang mengupayakan tentu tidak hanya ke aparat pemerintah daerah ya, kabupaten kota, tentu masyarakat sipil juga. Jadi bentuknya kayak gitu. Untuk yang di Semarang, di kota Semarang pun akan demikian, dua hari konferensi gitu, lalu kemudian ada site visit, kita mengunjungi daerah-daerah yang sudah menerapkan atau prinsip
Human Rights Cities kabupaten kota HAM, misalnya desa tertentu atau wilayah tertentu atau lokasi tertentu yang mencerminkan prinsip-prinsip HAM itu sudah diimplementasikan. Itu di hari ketiga. Biasanya formatnya begitu kalau festival HAM. Oke, terima kasih informasinya Mbak Yuli. Mbak Yuli terakhir nih, ada closing statement nggak? Aku boleh minta closing statement nggak dari Mbak Yuli nih? Oke, makasih Dendi. Tentu boleh. Saya juga ingin mempromosikan atau menginformasikan. Satu, penting banget untuk melokalkan hak asasi manusia dan semua elemen masyarakat termasuk kita gitu, dan juga semua elemen dalam masyarakat ini berpartisipasi, pemerintah, pusat, daerah, masyarakat sipil, akademisi, media, semua berpenting untuk berpartisipasi dalam melokalkan hak asasi manusia. Itu yang mendasari prinsip Kabupaten Kota HAM. Dan yang ingin saya highlight juga sebagai pendidik HAM, gerakan ini juga didorong dengan keras gitu, dengan penuh semangat oleh gerakan rakyat untuk pendidikan hak asasi manusia gitu ya, nama bahasanya namanya bahasa Prancis PDHRE, yang buat saya pendidik HAM itu dia bisa melakukan perubahan, mendorong terjadinya perubahan. Dan saya sangat senang ketika mengetahui dalam sejarah Kabupaten Kota HAM salah satu penggerak isu ini adalah para pendidik hak asasi manusia. Mari kita yang sering mempromosikan hak asasi manusia, yang selalu terus mempromosikan hak asasi manusia, juga mempromosikan hak asasi manusia pada tingkat lokal. Itu dari saya, Mas Dendi. Terima kasih kawan-kawan Tanggap Rasa, Happy Humans. Terima kasih juga mau mendengarkan ini saya. Semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan pagi ini. Terima kasih. Sampai ketemu di podcast Tanggap Rasa berikutnya. Salam. Nah, tadi kita udah ngobrolin ya soal Kabupaten Kota HAM. Mudah-mudahan nih Indonesia ke depan nanti semua kabupaten kotanya itu menjadi kabupaten kota HAM semua ya. Nah, tadi kita juga udah disebutkan soal festival HAM di tahun ini yang akan dilaksanakan di Semarang di tanggal 16 sampai tanggal 19 November. Jadi, teman-teman jangan sampai melewatkan ya. Nah, Tanggap Rasa juga meminta masukan dari Happy Humans. Kalau ingin memberi masukan, bisa mengirimkan melalui email ke tanggaprasa@komnasham.go.id. Kemudian juga kita juga memiliki media sosial, ada di Instagram @komnasham, kemudian Twitter di @komnasham, kemudian Facebook Komnas HAM. Kemudian kita juga ada YouTube di Komnas HAM Channel. Kemudian kita juga ada website tanggaprasa.id yang ada live chatnya dari jam 1 hingga jam 3 sore di hari kerja. Nah, sampai berjumpa Rabu depan pukul 16 waktu Indonesia Barat di episode Ruang Tanggap Rasa berikutnya. Dadah Happy Human, salam sehat selalu.